Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami sedang melaksanakan aktif edu yang bertempat di Dinas DP2 KBP 3A Kabupaten Ciamis. Saya Fauzan Ramadan, selaku kelompok 2, dan ini rekan-rekan saya. Halo, nama saya Sylva Fauzia sebagai humas. Saya Misalnya sebagai sekretaris. Saya Tonton Arya sebagai pembicara. Saya Rula Saria sebagai pugok. Saya Sinta Moida sebagai pembentara. Dan ini kegiatan kami selama berkegiatan di Dinas DP2 KBP 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang hari ini kita telah bersama salah satu organisasi masyarakat yang berada di Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Ciamis. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Teteh? Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Siva Hoirunisa Rahma sebagai Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis. Oke, terus selanjutnya boleh diceritakan mengenai sejarah berdirinya FAD. Oke, untuk sejarahnya mungkin sedikit saja ya. Kebetulan FAD itu lahir dari amanat dan perintah dari Kementerian PPPA dan Konvensi Hak Anak PBB. Intinya mungkin pemerintah itu sadar bahwa anak-anak itu bukan hanya objek pembangunan tapi subjek yang mempunyai suara. Maka dibentuklah oleh pemerintah wadah aspirasi yaitu Forum Anak Daerah. Seperti itu. Kalau boleh tahu struktur organisasi FAD ini ada apa saja? Baik, untuk struktur organisasinya itu tidak beda jauh dengan organisasi pada umumnya. Sama seperti ketua, wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, dan yang berbeda itu ada di divisi dan klaster yang 5. Kalau boleh tahu tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam FAD ini apa saja? Untuk tugas mungkin secara umumnya mungkin ya, kalau misalkan ketua itu sebagai kepala dan yang memimpin organisasi. Kemudian wakil itu bertugas menggantikan ketuanya jika ketua tidak bisa hadir dalam kegiatan atau rapat tertentu. Kemudian sekretaris bertugas untuk surat menyurat, administrasi surat. Kemudian bendahara bertugas untuk keuangan organisasi. Kemudian untuk divisi dan klaster itu berfokus pada isu-isu spesifiknya masing-masing seperti kayak hak sipil dan kebebasan, berfokus pada akta kelahiran, kartu identitas anak dan lain sebagainya. Kemudian fungsi utama adanya FAD itu sebagai 2P yaitu pelopor dan pelapor. Seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya untuk bisa kita wawancarai Ibu mengenai tugas mata kuliah kita yaitu organisasi masyarakat. Sebelumnya mungkin Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu mungkin. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitriani atau teman-teman di sini biasa memanggil saya Ibu Fitri, yang kebetulan saya menjadi guru ramung dari teman-teman di kelompok 2 pada kegiatan FKIP Edu di Dinas P2KB P3A Kabupaten Ciamis. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin yang selanjutnya mungkin ya Ibu, seperti yang kita ketahui bersama mungkin Bu, bahwasanya di Dinas KB Ciamis ini atau Dinas DP2 KBP 3A Ciamis ini kita sering melihat gitu keterlibatan dari Forum Anak Daerah terkhusus yang ada di Ciamis ini. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan gitu Bu, apa sih dampak keterlibatan dari Forum Anak Daerah ini terhadap program kerja yang ada di Dinas DP2 KBP 3A Ciamis? Ya, betul. Betul sekali bahwa Forum Anak Kabupaten Ciamis berada di kami di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masuk ke dalam program pemenuhan hak anak.
Manfaatnya tentu saja sangat bermanfaat, bahwa kita ketahui bahwa di kita yang fokus kepada isu kekerasan tentu saja perlu melibatkan anak untuk memudahkan kita dalam perencanaan program yang berkaitan dengan anak, kemudian juga membantu sosialisasi program yang kita punya, program pencegahan kekerasan, bahwa forum anak daerah itu menjadi pelopor dan pelapor. Artinya teman-teman FAD itu nantinya bisa membantu kita dalam memberikan sosialisasi pencegahan terkait bullying, terkait kekerasan, kemudian perlindungan anak dan lain sebagainya. Kemudian juga itu bisa mempermudah penyampaian aspirasi anak, karena ketika anak mungkin menyampaikan aspirasi kepada kita yang ada jarak dari segi usia, itu akan lebih kaku, berbeda dengan ketika anak menyampaikannya ke sesama anak, teman sebaya. Kemudian juga FAD ini bisa mendeteksi dini ketika nantinya terjadi kekerasan di sekitar mereka. Balik lagi kepada mereka yang menjadi pelopor dan pelapor, ketika nanti teman-teman FAD yang sudah kami bekali terkait materi terkait kekerasan, bullying dan sebagainya akan lebih mudah mendeteksi ketika di sekolahnya atau mungkin di lingkungan mereka tinggal ada kekerasan. Mereka bisa melihat bahwa itu suatu bentuk kekerasan dan mereka bisa melaporkan kepada kami. Jadi anak-anak di sini bisa menjadi jembatan kami, menyalurkan aspirasi anak, menyuarakan hak-hak anak. Bu, terima kasih mungkin Bu atas jawabannya.